Kalau hatinya itu kotor, apalagi busuk, dan juga punya tujuan tertentu, pastinya tidak akan bisa menerima kebenaran. Seperti halnya para penuduh ijazah Pak Jokowi palsu, padahal mereka sudah mendapatkan keterangan dari pihak UGM yang jelas dikatakan bahwa Pak Jokowi betul lulus dari UGM. Mereka tetap saja tidak bisa menerima. Karena apa? Karena hatinya busuk dan punya tujuan tertentu tersebut. Mari kita lihat, ini video keterangan dari pihak UGM. Wakil Rektor UGM tegaskan, Jokowi lulusan UGM. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Orang-orang seperti Roy Suryo, Dr. Tipa, Egy Sujana, juga Amin Rais, itu adalah orang-orang yang hatinya busuk. Maaf saya sebutkan namanya langsung, memang pada kenyataannya seperti itu mereka. Mereka membawa-bawa agama, mengatasnamakan dari golongan ulama, tetapi mempersoalkan tentang ijazah seseorang. Ini apa hubungannya ulama kok menanyakan ijazah? Kan begitu. Dan kalau kita lihat sifat terjangnya mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mereka adalah barisan orang dari golongan sakit hati yang pada saat pemerintahan Pak Jokowi mereka merasa tersakiti, itu saja. Nah, saat sekarang ini Pak Jokowi kan sudah menjadi rakyat biasa. Kenapa dipersoalkan lagi tentang ijazahnya? Jangankan Pak Jokowi, misalkan ini ya, siapapun juga saya rasa tidak perlu ditanyakan ijazahnya, apa hubungannya, apalagi ini ulama menanyakan ijazah, itu kan nggak ada hubungannya. Ulama itu ngurusi tentang hal-hal keagamaan, menyampaikan berdakwah tentang hal-hal kebaikan. Hatinya tidak busuk seperti mereka-mereka yang perlihatkan. Ya, saya ulang ini, orang-orang seperti Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tipa, Egy Sujana, dan lain-lain. Mereka itu adalah golongan orang sakit hati dendam kepada Pak Jokowi. Tentang ijazah yang dituduhkan bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu, itu mengada-ngada. Kalau mau jujur, mau memihak tentang kebenaran, kan pihak UGM sudah memberikan keterangan, penjelasan. Apa kurang paham? Sudah jelas dikatakan oleh Wakil Rektor bahwa Pak Jokowi benar kuliah di UGM, lulus tahun 85. Meskipun telah mendapatkan keterangan, mereka juga masih mencari-cari, dan pemberitaan saat ini mereka itu menanyakan kalau benar KKN-nya di mana, katanya begitu. Jadi yang dimaksud itu Pak Jokowi waktu itu KKN di mana. Nah, ini kan jelas-jelas mereka belum puas dan masih mencari-cari. Lalu apa gunanya sebuah lembaga, institusi perguruan tinggi yang sudah sangat kredibel, tersohor, memberikan keterangan dan penjelasan? Kok tidak puas juga? Berarti orang-orang ini hatinya busuk, hatinya ada durinya, punya maksud tertentu. Jadi hanya mengada-ngada alasan mencari-cari dan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu.
Nah, kalau memang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tentunya harus bisa menunjukkan yang aslinya. Mereka itu menuduh, ya harus bisa menunjukkan aslinya. Dalilnya kan seperti itu. Ini diminta Pak Jokowi menunjukkan, digeruduk ke rumahnya, menanyakan, memang haknya apa, mereka itu siapa, mereka memang aparat yang berwenang. Kecuali nanti di pengadilan, hakim meminta, itu boleh ditunjukkan. Kalau sekedar orang menanyakan, itu tidak ada haknya. Nah, kalau semua orang bertanya, mana ijazahnya? Kan nanti repot, ini tanya, itu tanya, nanti ganti lagi. Memang seperti itu. Dan mereka sudah sangat jelas-jelas bahwa kelompok ini, orang-orang yang saya sebutkan tadi, bukan sekedar hanya ingin mengetahui ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Tidak seperti itu. Mereka punya tujuan tertentu dan ambisi, sesuatu hal yang disembunyikan, ya kita tidak tahu. Tetapi sudah kelihatan sekali mereka itu membenci, dengki gitu ya. Dan sudah jelas mereka itu kelihatan sakit hati kepada Pak Jokowi. Jadi tidak semata-mata karena tujuan murni hanya sekedar ingin tahu ijazah dari Pak Jokowi. Kalau kita berpikir, apa hubungannya coba ulama kok menanyakan ijazah? Ini kan lucu. Nah, apalagi Pak Jokowi sekarang kan sudah menjadi rakyat biasa gitu ya, karena sudah tidak jadi presiden. Apa hubungannya ijazah ditanyakan? Kecuali waktu masih menjabat ditanyakan, mungkin boleh jadi. Dan itu pun yang berhak menanyakan ya tentunya institusi yang bersangkutan yang ada hubungannya. Bukan semua orang boleh menanyakan ijazahnya asli atau enggaknya. Nanti kan repot kalau seluruh orang menanyakan ijazah dari seseorang tertentu. Ini kan nggak lucu. Nah, kelihatan sekali mereka itu orang-orang barisan sakit hati, yang hatinya busuk, dengki, iri, terutama kepada Pak Jokowi. Tetapi karena sifatnya seperti itu, mungkin saja kepada orang lain, kelompok lain, kalau berseberangan pada mereka, ya mereka sikapnya akan seperti itu. Dan saya ini ngomong begini, bukan saya semata-mata membela kepada Pak Jokowi, bukan. Tetapi saya membela kebenaran. Orang-orang yang kelihatan hatinya jelek, busuk, ini orang harus diberi pencerahan. Kalau masih bisa diingatkan. Tapi kalau dasarnya hatinya memang sudah berduri, ya memang susah. Apalagi dibumbui dengan politis, ya tentunya tidak akan ada masuk ke dalam kolbunya. Saya rasa seperti itu. Menurut saya, pemberitaan yang sekarang ini sedang viral, sedang banyak pemberitaannya tentang hiruk pikuk orang-orang menanyakan ijazah Pak Jokowi dan menuduh ijazahnya palsu. Ini kita sangat prihatin, karena kalau mereka mengatasnamakan dari kelompok ulama menanyakan ijazah, ya nggak ada hubungannya. Berarti ini bukan ulama, hanya orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengaku-ngaku kelompok ulama. Ya tentunya bukan orang-orang yang bisa disebut ulama, karena nggak ada hubungannya ulama menanyakan ijazah seseorang. Ulama itu adalah menyampaikan kebenaran, memberikan dakwah tentang hal-hal agama, dan sifatnya seorang ulama tidak pendendam. Cobalah kita contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diludahi saja nggak apa-apa, nggak dendam. Ini kan mereka kelihatan sekali pendendam. Karena apa? Karena hatinya penuh duri dan juga sudah busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.